Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ratu Azhari. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai aplikasi kekongruenan. Kekongruenan modulo 9 dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran perkalian dan penjumlahan dengan bilangan-bilangan bulat yang dikenal dengan istilah koreksi 9. Seperti yang kita ketahui bahwa 10.000 dikurang 1 sama dengan 9.999 sama dengan 9, K1 sehingga 10.000 sama dengan 1 modulo 9. Sampai dengan 10 dikurang 1 sama dengan 9, di mana 9 sama dengan K4 sehingga 10 sama dengan 1 modulo 9. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa setiap bilangan bulat kongruen modulo 9 dengan jumlah angka-angkanya. Contoh, 8.234 sama dengan 8.000 ditambah 200 ditambah 30 ditambah 4 modulo 9 sama dengan 8 dikali 1000 ditambah 2 dikali 100 ditambah 3 dikali 10 ditambah 4 modulo 9 sehingga 8.234 sama dengan 17 modulo 9. Selanjutnya dengan cara yang sama seperti di atas, 17 sama dengan 10 ditambah 7 atau sama dengan 1 ditambah 7 modulo 9. Jadi 8.234 sama dengan kongruen 8 modulo 9. Selanjutnya mengenai teorema 5.8. 10 pangkat N kongruen 1 modulo 9 untuk N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bukti 10 pangkat N dikurang 1 sama dengan 999 sampai dengan 9, di mana N angka semuanya 9 terbagi oleh 9. Jadi 10 kongruen 1 modulo 9. Teorema 5.9, setiap bilangan bulat kongruen modulo 9 dengan jumlah angka-angkanya. Contoh, periksa kebenaran penjumlahan berikut ini dengan prinsip yang ada di samping, yaitu dengan cara 248 ditambah 324 ditambah 672 sama dengan 1244. Bagaimana caranya? Yaitu langkah pertama, 249 sama seperti sebelumnya, kongruen dengan 2 ditambah 4 ditambah 8 modulo 9 sama dengan 14 modulo 9 sama dengan 5 modulo 9. Dilakukan secara berurut-urut, sama halnya dengan 248, dilakukan cara yang sama di 224 dan 672. Setelah itu, setelah kita ketemu kongruennya, lalu kita bisa menjumlahkan semuanya seperti ada di gambar ini. Jadi, 248 ditambah 324 ditambah 672 sama dengan 5 dari sini, ditambah 0 hasil dari sini, ditambah 6 hasil dari sini, modulo 9, atau sama dengan 11 modulo 9 sama dengan 2 modulo 9. Nah, mengapa 2? Karena 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sedangkan 1244 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 4 modulo 9, di mana 11 hasilnya modulo 9. Itu menghasilkan 2 modulo 9. Nah, dari persamaan kedua tersebut, benar bahwa 248 ditambah 224 tambah 672 sama dengan 1244.
Untuk selanjutnya itu, jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka AC kongruen BD modulo M. Prinsip ini dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran suatu perkalian. Contoh, benarkah 84 dikali 428 kongruen dengan 25.952, yaitu sama dengan cara sebelumnya, dengan cara ditambahkan. Lalu dengan hasil yang sama, maka didapatkan 3 dan 5. Maka 84 dikali 428 kongruen 3 kali 5 modulo 9, di mana 15 modulo 9 kongruen 6 modulo 9. Sedangkan untuk 35.952, yaitu hasilnya adalah 6 modulo 9. Nah, dari persamaan kedua tersebut dapat disimpulkan bahwa 84 dikali 428 kongruen dengan 35.952 itu benar. Selanjutnya, perlu dicatat bahwa pemeriksaan kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan kongruen modulo 9 ini belum menjamin bahwa semua operasi yang dilakukan itu benar atau salah. Tapi cara ini dilakukan setelah mengerjakan operasi hitung. Mungkin dalam pengoperasian terjadi keliruan dalam penjumlahan puluhannya, ratusannya, atau lainnya. Dengan kata lain, koreksi 9 tersebut bukan merupakan syarat cukup, tetapi hanya merupakan syarat perlu untuk kebenaran hasil operasi. Seperti ini, contohnya hampir sama dengan sebelumnya, yaitu kita bisa dijumlahkan langsung angka-angka yang ada di sini, lalu kita bisa menghasilkan kongruenan tersebut. Seperti keterbagian 9, keterbagian 3, keterbagian 4. Di sini diterangkan bahwa kongruen modulo 9 dapat digunakan pula untuk menguji keterbagian suatu bilangan bulat oleh 9. Dan suatu bilangan terbagi oleh 3 jika dan hanya jika itulah angka-angkanya terbagi oleh 3. Dan suatu bilangan bulat terbagi oleh 2 bila dan hanya bila angka terakhirnya terbagi oleh 2 atau bilangan genap. Suatu bilangan bulat terbagi oleh 4 apabila dinyatakan oleh 2 angka terakhir dari bilangan itu terbagi oleh 4. Sebagai contoh, seperti ini, terbagi oleh 4 karena 2 angka terakhirnya bisa dibagi oleh 4, yaitu 16. Seperti itu. Selanjutnya, suatu bilangan bulat terbagi oleh 8 apabila bilangan yang dinyatakan oleh 3 angka terakhir dari bilangan tersebut terbagi oleh 8. Tadi 4 2 angka terakhir. Sekarang 3 angka terakhir yang bisa terbagi oleh 8. Contoh, 256, yaitu 3 angka terakhir dari angka-angka ini bisa terbagi oleh 8. Dan suatu bilangan bulat terbagi oleh 6 apabila dan hanya apabila bilangan itu terbagi oleh 2 dan terbagi pula oleh 3. Suatu bilangan bulat n sama dengan AK min AK2 sampai dengan A terbagi A0 terbagi oleh 11 apabila A0 ditambah A2 ditambah A4 dikurangi A1 ditambah A3 ditambah A5 terbagi oleh 11. Contoh, angka-angka ini terbagi oleh 11 karena cara pengerjaannya yaitu dengan cara kita bisa gunakan angka 9, lalu gunakan angka 8, selanjutnya kita bisa tulis angka 8. Maka tulisnya seperti ini, dikurang oleh angka-angka setelahnya, yaitu 2,
0 dan 1 sama dengan 22. Seperti itu. Modulo 11. Selanjutnya itu terbagi oleh 7, 11, dan 13. Bagaimana caranya untuk penghitungan modulo keterbagian 7, 11, dan 13? Yaitu yang pertama, kita bisa dalam keterbagian 7 kita bisa mengkalikan satu angka terakhir dengan 2. Lalu sama dengan 7 terbagi dari angka-angka ini sebelumnya dikurangkan. Jadi ini dikurang dari 2 kali 2 sama dengan hasilnya seperti ini. Terus sampai dengan terakhir. Maka hasilnya karena 7 terbagi 6, maka 7 terbagi angka ini. Seperti itu. Lalu keterbagian 11, seperti penjelasan sebelumnya, kita bisa langsung menuliskan angka-angka yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk keterbagian 13 sendiri, bagaimana caranya? Berbeda dengan keterbagian 7, sebelumnya keterbagian 7 dikalikan oleh 2, sedangkan keterbagian 9 itu dikalikan oleh 9. Sama halnya seperti cara keterbagian 7. Lalu keterbagian oleh 2 dan 11 sama dengan 4. Bagaimana caranya? Sama seperti sebelumnya, angka-angka ini bisa ditambahkan langsung, lalu dijumlahkan, sehingga jika dia terbagi oleh 2, maka angka tersebut terbagi oleh 2. Seperti itu. Untuk keterbagian 11 sendiri, bagaimana caranya? Itu dengan cara dikalikan oleh angka-angka di sini. Jadi di sini caranya yang pertama, ini ada 9. Belakang angka ini ada 9. Jadi kita bisa langsung 1 dikali 3 pangkat 9. Nah, 3-nya dari mana? Karena ini terbagi oleh 11 3 di sini. Kita bisa langsung 1 dikali 3 pangkat 9. Dan makin ke belakang, pangkatnya akan makin berkurang sampai dengan 0. Lalu kita bisa langsung jumlahkan, dan hasilnya akan ketahuan apakah ini 0 modulo 4. Keterbagian 11 sama dengan 4 atau tidaknya. Seperti itu, terima kasih. Mohon maaf bila ada perkataan atau penjelasan yang kurang dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.